Work-life balance itu berjalan dinamis, bukan berdasarkan waktu dan jam gitu ya. Untuk itu memang kita harus Hai, selamat datang di Leaders Journal. Gua Darmaji Suradika. Gua percaya pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh serangkaian cerita, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Di podcast ini, kita akan ngobrol bareng para pemimpin dan belajar dari cerita di balik kepemimpinan mereka. Halo pemimpin muda, selamat kembali ke Leaders Journal. Selamat datang dan seperti biasa teman-teman semua, pemimpin.id membuat podcast Leaders Journal. Ini kita harapannya kita pengen belajar banyak dari para pemimpin di Indonesia tentang bagaimana masa lalu mereka, bagaimana mereka memulai menjadi pemimpin, bagaimana value-value atau nilai-nilai yang mereka utamakan dalam kepemimpinannya, dan apa sih sebenarnya yang membuat seorang pemimpin di Indonesia mampu menjadi pemimpin. Jadi harapannya teman-teman semua bisa belajar, para pemimpin muda, jadi suatu saat nanti kita akan bisa menjadi pemimpin yang besar juga di Indonesia. Nah, seperti biasanya teman-teman semua, kita selalu mengundang para pemimpin, mungkin bisa bilang pemimpin hebat gitu ya di Indonesia. Dan hari ini kita datang ke headquarter dari Bluebird Group. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial kita, Pak Sigit dari Bluebird. Selamat datang Pak, terima kasih Pak udah mau kita undang ke Leaders Journal. terima kasih sudah hadir di kantor kami. Iya Pak. Oke Pak, kami anak-anak muda ini Pak, para pemimpin muda ini pengen izin belajar Pak dari kepemimpinan Pak Sigit, dan kira-kira rahasianya apa Pak menjadi pemimpin di Indonesia gitu ya. Mungkin untuk memulai Pak, Bapak bisa cerita dulu apa yang Bapak lakukan mungkin sehari-hari, lalu bagaimana background Bapak gitu ya. Jadi Bapak anak berapa dari berapa bersaudara misalnya, atau seperti apa gitu Pak. Ya oke, mungkin itu yang paling gampang ya, anak berapa dari berapa saudara gitu ya. Pertanyaannya gampang-gampang dulu Pak, jangan yang berat-berat dulu. Ya, itu saya anak kedua dari 4 bersaudara. Oke. Gitu. Lalu kalau dibilang apa backgroundnya, saya belajar mechanical engineering, teknik mesin. Begitu, lalu saya ambil MBA, lalu saya ambil beberapa education lagi tambahannya ya. Begitu. Tapi background saya engineer sebenarnya. Oke, Gitu, ya. jadi sama Pak, saya juga kebetulan teknik mesin juga. Oh keren dong, sama Teknik emang mesin keren. juga. Oke Pak, berbicara tentang kepemimpinan, biasanya seorang pemimpin itu tidak dilahirkan gitu ya Pak, tapi pemimpin itu dibentuk gitu. Ya. Nah, kalau mungkin Pak Sigit bisa cerita Pak, di mana dan kapan Bapak pertama kali belajar tentang leadership yang Bapak ingat? Ya, pertama sih gini ya, memang saya setuju juga bukan dilahirkan tapi memang dibentuk. Tapi ada juga memang di sisi lain ada pemimpin yang terpaksa harus jadi pemimpin gitu ya. Oh, iya. Karena ya kalau misalnya kayak di militer gitu kan ya, kalau ada yang atasannya berhenti ya terpaksa dia harus naik gitu. Nah, tapi memang pada saat dia akhirnya mendapatkan kesempatan dia harus dibentuk. Nah, sebelumnya itu kalau dibilang belajar bagaimana, ya belajar dari awal ya memang bagaimana menjadi leader itu dari diri sendiri, lalu bagaimana caranya menjalankan tugas-tugas harian, lalu menjalankan tanggung jawabnya yang diberikan. Tapi pada saat yang bersamaan juga bisa mikirkan bagian mana di luar tanggung jawab tersebut. Karena kalau kita hanya menyelesaikan tugas kita sendiri, ya berarti kita hanya leader dari diri sendiri. Tapi kalau kita juga bisa menginfluence, membantu tugas yang lain, itu juga bisa membentuk leadership skill kita sendiri ya, naik ke level berikutnya ya. Kalau yang paling simpel kan ya bisa tadi leading sendiri, lalu leading keluarga, leading komunitas, ataupun leading suatu suatu perusahaan begitu ya. Kalau biasanya Pak, kita itu kan memulai kepemimpinan atau kita belajar pertama itu kan di dalam keluarga ya Pak. Mungkin Pak Sigit pernah ingat nggak Pak, apa sih yang diajarkan dulu di keluarga gitu, dan sampai sekarang Pak Sigit masih megang gitu ya nilai itu, dan sekarang jadi dasar kepemimpinannya Bapak nih gitu. Ya, kalau apa yang diajarkan, beberapa poin yang saya selalu ingat ya, pertama integrity ya dalam keluarga ya. Jadi seorang anak ini dididik sama orang tuanya, sama bapak saya terutama, itu punya integrity, punya kerja keras, hal itu yang langsung dirasakan ya. Kedua,
di sisi lain adalah pengembangan dari apa yang sudah tadi diimplementasikan, karena belajar itu paling kecil tadi ya dari apa yang memang lingkungan keluarga, kedua implementasi di ruang kerja juga ya, ataupun di sekolah ataupun di hal-hal yang lainnya ya. Gitu. Oke. Kalau tentang integritas Pak, pernah ingat nggak ada atau quote gitu ya, atau kalimat yang selalu diulang-ulang gitu sama ayah atau sama ibu gitu ya, kalau nanti suatu saat kamu menjadi pemimpin gitu ya, atau mungkin juga yang selalu sering dibahas di dalam keluarga gitu, ini adalah nilai yang kita jaga nih gitu. Pernah ingat nggak Pak, ada kalimat yang sampai sekarang ingat gitu Pak, mungkin Pak? Kalau dalam hal integritas dan kerja keras itu, integritas dulu ya kira-kira ya. Contohnya begini, kalau nggak usah mikirin bagaimana orang lain melihat begitu ya, tapi kamu kerjain aja yang benar, nanti orang akan melihat diri dari hasilnya, itu satu ya. Jadi itu saya rasa nilai dari integriti, dari apa yang diajarkan itu nggak usah ya, kerja aja yang benar gitu, hasilkan sesuatu yang memang bisa ada hasilnya, nanti orang akan melihat. Jadi nggak usah yang neko-neko lah gitu, macam-macam lah. Kalau sekarang misalnya pencitraan gitu atau hasilnya nggak ada. Jadi gitu ya, pastikan memang hasilnya bagus gitu, satu. Jadi itu integritas yang harus dipegang. Kedua, kerja keras ya. Kalau kerja keras, dulu kebetulan kan memang kita punya kesempatan banyak, dan almarhum saya kan juga sempat juga membantu dan memimpin Bluebird ya. Jadi saya sebagai anaknya itu kalau misalnya pergi kebetulan jalan gitu habis liburan keluarga gitu ya. Lalu pas pulang, biasanya kan liburan pulangnya hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Itu hari Seninnya ditelepon tuh pagi jam 8. Sigit masuk nggak gitu. Oh gitu. Bukannya itu terus berulang-ulang terus pokoknya. Jadi itu mendidik akhirnya kerja keras dan disiplin ya. Jadi hal-hal seperti itu jadi suatu pola yang memang mendidik yang jadi kegiatan. Oh ya, kalau daripada diomelin orang tua gitu, ya lebih baik ini ya datang lah. Tapi akhirnya memang jadi terbiasa, dalam alhamdulillah proses itu jadi jadi kebiasaan ya. Tadi kan Pak Sigit sempat bilang ayahnya Bapak pernah memimpin ya. Bapak dulu pernah ingat nggak sih Pak, cara memimpin beliau tuh kayak gimana Pak? Yang mungkin Pak Sigit kayak admire gitu ya, kayak ngefans gitu kan, wah keren ya ayah gitu, mimpinnya kayak gini. Beliau orang yang kayak gimana sih Pak? Jadi mungkin agak beda. Dulu kan almarhum ayah kan sebagai komisaris ya, jadi tugasnya memang memberikan direction, tidak meng-action ya. Gitu. Tapi beberapa yang saya pelajari adalah berani melihat visi ke depan, itu satu gitu. Terus berani mengambil keputusan dan arah. Nah, saya melihat sebagai seorang leader itu memang butuh punya visi, gitu. Nggak bisa hanya melaksanakan operational ataupun hal yang biasa gitu. Nah, memang dalam perusahaan itu kan butuh guidance, butuh misi, butuh strategi, butuh operation gitu. Nah, saya belajar dari situ sih, dari sisi kepemimpinan yang memang bisa melihat arahnya ini mau diarahkan kemana gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya visi beliau dulu sebagai seorang pribadi dan sekarang dikontekstualkan juga sebagai visi dari perusahaan gitu ya. Visinya apa sih Pak? Jadi mengapa beliau dulu memimpin dan akhirnya itu menjadi dasar juga buat perusahaan gitu? Banyak kalau misalnya jadi dasar perusahaan, terutama banyak yang dari founder ya, dari almarhumah Ibu Joko, itu juga memberikan dasar-dasar dari perusahaan ini, termasuk tadi unsur-unsur keluarga yang memang sudah berjalan, disiplin, kerja keras, peduli kekeluargaan, itu merupakan hal yang tiap hari, tiap kesempatan tuh diulang, begitu pada saat sering dalam pertemuan keluarga. Bagaimana caranya harus melayani pengemudi, bagaimana caranya harus memastikan pelayanan ke tamu itu seperti ini gitu, karena itu nilai-nilai yang dibentuk dan selalu diingat. Jadi itu menjadi dasar Bluebird yang sekarang sampai saat ini masih tetap kita pertahankan, karena faktor nilai-nilai tadi ditambah juga inovasi pola pikir berkembang yang memang sekarang menjadi tantangan di masa ini, itu dari dulu sudah selalu ditanyakan. Contohnya ya misalnya ya kamu bisa apalagi yang mau dilakukan, sebenarnya kan sesuatu yang baru ya gitu ya. Bisa di-improve kemana ditantang lagi gitu, untuk melihat apa improvementnya yang terjadi. Cuman zaman dulu sama sekarang kan berbeda ya improvisasinya ya gitu. Oke.
Nah, kalau itu tadi dari sisi keluarganya gitu Pak. Kalau sekarang kembali ke sosok Pak Sigitnya gitu Pak. Lalu kenapa kok Bapak mau melanjutkan kepemimpinan gitu misalnya Pak? Kenapa kan sebenarnya banyak yang bilang gitu Pak, jadi pemimpin itu paling banyak pikiran di antara semuanya gitu. Karena udah kita biasanya kan apa katanya sendiri di top gitu kan. Begitu kita jadi top itu sendiri tuh posisi di situ, nggak punya peer gitu kan Pak. Dan makanya nggak banyak orang yang kayak berani sebenarnya buat memimpin gitu. Nah kalau menurut Pak Sigit sendiri, kenapa Pak kok harus berani memimpin gitu? Kenapa nggak udahlah kita santai-santai aja, nggak usah jadi leaders gitu kan? Saya berpikir begini ya, manusia yang sebaik-baiknya bisa banyak bawa manfaat ya gitu. Nah, pada saat kita bisa membawa manfaat, kita lihat mana yang bisa kita influence dari keberadaan kita gitu. Pada saat saya berada di posisi tertentu, yang bisa saya influence biasanya banyak yang bagian di bawahnya, lalu peer gitu ya. Lalu kalau saya bisa mencapai posisi yang lebih tinggi lagi, influencing saya terhadap suatu keputusan ataupun suatu action ataupun sesuatu yang memang dijalankan itu bisa lebih luas gitu. Jadi itu salah satu pemikiran saya mencoba untuk bisa lebih bermanfaat buat yang lain. Karena suatu saat yang kita bayangkan adalah bagaimana caranya ilmu yang bisa kita jalankan ataupun keputusan yang bisa kita ambil itu bisa memberikan kesejahteraan ataupun juga perbaikan gitu. Dan yang memang kita ajarkan di Bluebird ini kan memang mendidik orang ya. Bisa dibayangkan tiap hari itu bukan tiap hari, misalnya tiap bulan itu ada ribuan, kita punya 30.000 pengemudi sekarang yang ada. Kita didik mereka untuk disiplin dan kita terus didik mereka untuk disiplin. Lalu kalau mereka bisa disiplin, kerja keras, mereka juga harapannya bisa mendidik keluarganya lagi. Dan itu bisa ada 90.000 orang lagi yang lainnya. Belum lagi kalau ada orang lain yang melihat kita mengakses banyak customer yang memang melayani Bluebird. Oh, lihat ternyata seperti ini ya gitu. Mungkin bisa jadi bahan pelajaran juga buat orang-orang lain yang melihat bagaimana kita melayani. Jadi sebenarnya itu ya, dan tentunya juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari pengemudi, dari karyawan yang ada. Bahwa kalau sendiri ataupun sepi dan segala macam itu mungkin konsekuensi yang harus diterima dan harus cari teman gitu ya. Oke. Jadi berarti yang utamanya adalah ketika kita menjadi pemimpin, maka kita bisa influence gitu ya. Semakin tinggi, maka influence kita akan semakin besar. Dan kayak tadi Pak Sigit bilang gitu ya, 30.000, tapi sebenarnya influence-nya nggak ke 30.000 aja gitu ya, tapi ke lingkaran sekitar dari 30.000 itu gitu ya Pak. Oke. Nah, tapi Pak, jadi pemimpin tadi kan saya sempat bilang juga kalau susah gitu kan Pak. Tantangannya banyak nih. Kalau menurut Pak Sigit sendiri, tantangan terbesarnya jadi pemimpin itu apa Pak? Dan gimana caranya Pak Sigit biasanya bisa menghandle tantangan itu gitu? Ya, yang paling susah itu influencing gitu. Justru karena kalau mau instruksi gampang. Oke, gitu. Tinggal nyuruh gitu. Iya, tapi belum tentu jalan. Ya. Jadi pada saat diinstruksikan, kita juga harus bisa meyakinkan program ini adalah yang lebih baik, atau memang juga menginfluence akhirnya orang bisa lebih berpikir lebih jauh, karena kita tidak mungkin bisa hanya memerintahkan ataupun mengajari ABC. Habis itu kita pikir ABC, habis itu kamu lanjutkan dah. Harusnya dia lanjutkan, dia ngerti kan DEF itu kan influencing, bahwa dia mengerti lanjutannya adalah sesuatu yang ini, karena kita nggak akan cukup bisa mengerjakan semuanya pada waktu yang bersamaan. Jadi kita harus bisa influence leader yang lain, pikirkan ABC, kamu lanjutnya apa, DEF, ataupun kalau kita bilang 1, 2, 3 ya 4, 5, 6. Jadi hal-hal yang memang bisa bergerak bersamaan ya, itu hal yang cukup sulit, karena kita harus menyamakan visi kita dulu, kita tujuannya mau kemana. Lalu baru kita harus bisa memonitor juga pada saat kita sudah serahkan tugas ataupun tanggung jawab tersebut terhadap departemen-departemen tertentu. Trik yang paling susah dan biasanya kalau menurut saya leader banyak yang terlewat adalah monitoring apa yang sudah diperintahkan itu berjalan atau tidak. Itu hal yang pokoknya prinsipnya diperintahkan tuh belum tentu jalan deh, itu aja. Kalaupun jalan belum tentu sesuai dengan harapan. Gitu. Makanya kadang banyak yang bilang kalau artinya memimpin itu sama dengan memerintah gitu kan Pak. Jadi pokoknya begitu memimpin udah perintah aja gitu. Perintahnya jalan gitu. Bener.
Tapi ternyata nggak cukup ya, karena pemerintah itu ya cuma ya dia akan menjalankan apa yang kita suruh gitu ya Pak, tapi nggak bisa melanjutkan gitu ya Pak. Tadi kalau intinya Pak Sigit tadi kan kalau influencing bisa tahu kelanjutannya gimana gitu. Ya, influencing karena kita juga bisa mendelegasikan kan ya tugasnya. Kita influence dia untuk mengerti sisinya. Jadi melanjutkan bisa saja, bukan berarti akhirnya leader ataupun dari bagian yang diinstruksikan itu tidak mengerjakan ya. Tadi bisa jadi kan susah menyampaikan apa yang kita inginkan 100% tercapai gitu ya. Bisa memang belum, tapi kita bisa improve. Atau misalnya dia lakukan ini, yang lain tertinggal. Nah itu kan kita harus, kan dalam pekerjaan ataupun dalam pemerintahan bukan hanya satu itu perintahnya dan hanya itu gitu ya. Ada tugas yang harus dijalankan terus, tapi juga ada yang memang jadi prioritas. Nah menentukan prioritas, memastikan ini di-deliver duluan atau enggak, itu kan butuh pengertian sama-sama. Kalau kita bisa influence, dia bisa tanggung jawab, bisa punya pengertian, visinya bisa berjalan. Nah itu itu jadi pemimpin tugasnya jadi lebih ringan gitu ya. Benar. Itu yang kadang nggak disadari ya Pak. Banyak pemimpin yang micromanage gitu kan. Pokoknya semuanya harus dia tahu detail kayak gimana gitu ya. Tapi ketika kita udah bisa influence, sebenarnya justru lebih mudah karena kita bisa delegasi gitu. Saya nggak bilang micromanage itu apa tadi disebut micromanage itu buruk ya. Saya pada saat yang bersamaan harus tahu kapan bisa micromanage, harus tahu kapan saya bisa holistic view. Karena nggak semuanya harus di holistic view. Kalau pokoknya perintah ya ini jalan ya udah beres, lihat akhir tahun gitu. Nggak, tapi nggak bisa semuanya juga dipegang ekornya gitu kan, micromanage. Tapi ada suatu saat kita harus tahu, oh kapan saya harus pegang, kapan saya harus lepas, kapan saya harus balik lagi. Nah itu skill yang perlu dilihat ya berdasarkan situasi dan biasanya style leader condong ke hal-hal tertentu gitu. Kalau dia micromanage akan cenderung ke sana begitu ya. Ya dia harus kuatkan muscle yang lain. Karena jadi leader kan bukan hanya kuat di satu muscle gitu, bukan di satu ilmu micromanagement gitu. Which is ya nggak salah dengan micromanage. Sesuatu ada yang perlu dilakukan micromanage. Kalau orang yang nggak ngerti jelas ajarin, suapin kalau saya bilang. Betul. Suapin dulu sampai dia bisa makan sendiri, ya baru lepas. Tapi kalau sudah bisa makan sendiri, anak bayi oke lah. Tapi kalau anak dewasa disuapin terus kan, kita yang capek. Nggak selesai kerjaannya gitu ya. Oke, Pak Sigit kan pasti pernah menjadi pemimpin junior gitu ya dulu waktu memulai. Ini kan kita penonton kita juga banyak yang anak-anak muda nih baru mulai gitu. Yang dulu Pak Sigit pernah inget kesalahan-kesalahan pada saat Pak Sigit dulu awal memulai memimpin itu apa Pak? Dan apa yang bisa diceritain gitu ke teman-teman? Biasa pemimpin baru tuh sok tahu gitu. Ya. Merasa tahu pokoknya gini gitu ya. Padahal mungkin ya kita terbelenggu terhadap pendapat kita sendiri, kita nggak bisa ngelihat pendapat orang lain. Jadi terkesan ada egoistis. Nah itu butuh dilatih gitu. Karena kita jangan terganggu dengan caranya, tapi kita harus bisa melihat dengan tujuannya. Jadi cara itu bisa macam-macam, harus berani terbuka terhadap cara macam-macam gitu ya. Cara banyak, tapi yang pasti kalau kita pakai cara A, B, C, kita tahu misalnya konsekuensinya apa dan tujuannya sama nggak tujuannya ke sana. Itulah gunanya si purpose ada pertama, strategi untuk bisa memastikan kita nggak salah arah gitu. Karena kalau mau kayak dari sini misalnya mau pergi ke mana ke Monas gitu kan, caranya bisa banyak kan, jalannya gitu. banyak. Tapi kalau arahnya udah lain caranya gitu kan ya pasti ini nggak akan nyampe nih gitu. Oke Pak. Oke, nah kalau tadi kita ngomong kan visinya gitu, kalau kita balik lagi nih ke Bluebird sebagai perusahaan gitu ya. Kalau tadi Bapak bilang kan pengendaraannya sekarang ada 90.000 gitu ya, dan nanti impact-nya juga mungkin ke 30.000, impact-nya ke 90.000 di sekitarnya. Kalau Bapak bisa ceritakan impact terbesar apa yang pengen diberikan Bluebird sebenarnya Pak ke lingkaran sekitarnya atau mungkin ke Indonesia gitu ya. Dan kenapa sih perusahaan ini tuh masih harus ada gitu dan memberi dampak gitu? Saya rasa kenapa kita tetap perlu ada eksis ya, karena nilai-nilai yang dijalankan di perusahaan ini adalah nilai yang sangat seharusnya bisa diterima dalam suatu etos kerja dan pembentukan karakter ya, karena Bluebird membentuk karakter yang disiplin, kerja keras, integritas, dan faktor inovasi dan berkembang itu bisa ditularkan ke semuanya gitu. Jadi
itu faktornya kenapa saya rasa melalui jalur mendidik pengemudi, mendidik karyawan, kalau pada suatu saat nanti dia pindah kerja, harapannya dia bisa tetap membawa nilai kerja tersebut. Karena saya yakin Indonesia perlu manusia-manusia yang memang punya etos kerja yang tadi punya integritas, punya kerja keras. Karena nggak mungkin yang namanya kalau sekarang dibilang, kalau anak muda bilang, yuk jadi ini dong, smart worker dong, jangan hard worker gitu kan. Tapi analogi smart worker itu kan kayaknya, oh kerjanya santai, yang smart dong gitu. Nggak enaknya sendiri gitu. Smart worker itu termasuk hard working. Kapan kita tahu kapan kita harus hard work? Kalau smart worker doang tapi kayaknya santai atau apa, itu bukan hard working. Nggak ada sesuatu suatu hasil yang optimal itu dilakukan dengan santai-santai. Itu ya kebetulan aja, beruntung kali gitu ya. Tapi semua perusahaan, semua hasil yang berat itu dilalui oleh proses yang memang cukup berat juga, komprehensif. Gitu. Tadi berbicara hardworking, Pak, menarik nih tentang habit gitu ya. Kita pengen tahu juga dong, Pak, kalau Pak Sigit bisa ceritain gitu ya, habit sehari-harinya Pak Sigit, atau mungkin waktu dulu Pak Sigit muda sampai sekarang udah menjadi pemimpin senior gitu ya, habit apa yang dipertahankan gitu, Pak. Kalau tadi kan hardworking, nah itu tuh kalau dikontekstualkan dalam keseharian itu tuh kayak gimana sih Pak bentuknya? Hardworking itu bisa jadi bukan harus selalu berada di tempat ya gitu. Tapi pada saat setiap kesempatan kalau sebagai leader dia tetap harus berpikir. Jadi pikirannya itu selalu akan terkena bagaimana untuk improve, bagaimana untuk bisa memastikan. Jadi kalau kadang-kadang kalau orang berpikir ya, oh kalau sudah liburan atau apa lupa gitu. Nah, saya nggak bisa gitu. Jadi dengan adanya teknologi sekarang, mau email, mau WhatsApp, kadang-kadang lihat sesuatu kita bisa belajar dan kita bisa pikirkan, oh ini gimana ya apa-apa. Jadi input ataupun sesuatu yang dilakukan untuk perusahaan, untuk sebagai leadership kita ya, itu bisa dilakukan at any time. Jadi hard working bukan berarti harus berada dan ini kerja keras itu ya kerja keras yang memang juga bisa smart working. Kita harus bisa pandai memilah waktu, memilah mana yang harus kita perintahkan. Bukan pokoknya ya kalau kita sudah tahu ini nggak bisa dikerasin terus gitu kan mungkin nggak bisa. Harus pandai juga mencari celah ataupun menginfluence tadi dan yang lainnya. Itu kalau saya bilang hard working ya. Ya. Nah, kalau dari keseharian Pak, mungkin kalau Pak Sigit bisa ceritain, Pak Sigit bangunnya jam berapa gitu kan? Atau mungkin kayak misalnya Bapak apakah suka baca buku atau suka belajar atau gimana cara belajarnya Pak Sigit gitu? Mungkin teman-teman yang masih muda, mungkin rata-rata kan masih baru lulus kuliah misalnya, mereka bisa memulai nih keseharian itu gitu. Mungkin banyak ilmu sebenarnya yang bisa didapat dari setiap orang yang kita lihat. Jadi pertama open minded aja dulu ya gitu. Karena kita kalau saya ditanya mentor dan belajar dari mana gitu, saya belajar dari semua orang. Gitu. Dari public figure, dari siapapun, dari teman, kita harus bisa belajar mencari apa positifnya. Begitu satu, karena nggak ada tiap orang itu yang nggak punya positive value. Bahwa positive value-nya ataupun positif yang dia kerjakan itu kita belum lihat ya, mungkin karena kita belum kenal aja. It's okay. Karena nggak semuanya juga memang bisa kita dapat at one point. Tapi dengan kita bicara dengan teman, kita dengar dengan dia, kamu ngapain sih dengan keluarganya? Bukan nilai kepemimpinan langsung terhadap perusahaan gitu ya. Tapi nilai hidup, apa yang dia pelajari, apa yang dia sudah lalui, terus gimana dia lihatnya, terus cara-cara dia memandang ataupun beberapa perkataan yang dilakukan. Oh oke, sesuatu yang memang bisa kita relate. Jadi untuk belajar bisa banyak dari tiap orang. Jadi kalau dibilang dari buku juga bisa, dari dengar suatu nasihat ataupun yang lain. Tapi kalau saya habit saya belajarnya biasanya dari banyak memang melihat dan mengobservasi beberapa orang ya, termasuk teman, termasuk orang kantor, teman sekolah, alumni. Ya teman main gitu. Coba mencari apa yang memang bisa didapat, dan saya yakin kalau kita lihat lebih dalam bisa dapat sesuatu. Gitu. Berarti intinya belajar dari siapapun, jangan milih-milih gitu ya, karena guru itu bisa siapapun yang kita ajak ngobrol itu kita bisa belajar sesuatu dari mereka. Oke. Dan triknya sebenarnya kalau saya bilang
perlu bertanya pertanyaan yang tepat gitu. Karena kalau kita bertanya pertanyaan yang salah, kita nggak dapat jawabannya. Maunya tujuan ini. Jadi kita harus berpikir apa ya pertanyaan tepat untuk bisa men-trigger apa jawaban yang kita inginkan gitu. Nah itu ya butuh pengalaman lah gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya ada satu orang gitu Pak yang Bapak bisa ceritakan gitu yang benar-benar kayak inilah mentor saya gitu. Itu siapa Pak? Dan belajar apa Pak Sigit dari beliau gitu Pak? Banyak. Jadi tiap masa ada ya. Terus terang waktu dulu banyak saya di Bluebird ini direktur utamanya dulu Pak Pur. Ya kan? Dan saya juga banyak belajar dari dia. Gimana caranya memanage, gimana caranya melihat gitu. Dari ayah saya juga begitu ya. Banyak hal yang saya pelajari, ada juga hal yang nggak bisa saya implementasikan karena stylenya berbeda. Kita nggak bisa selalu ikuti gitu caranya, karena pada saat seorang pemimpin berjalan menjalankan leadership-nya, seingin-inginnya dia mengcopy, dia harus bisa ikuti dari hatinya. Gitu. Karena kalau nggak jadi nggak genuine ya. Gitu. Akhirnya jadi ya berhenti di setengah karena pada akhirnya harus punya jati dirinya sendiri. Dengan menggabungkan sesuatu yang memang merasa cocok ya, fit in ya. Kan nggak ada yang pernah bisa bilang warna kuning itu lebih jelek dari warna merah gitu. Karena itu style semuanya sama gitu. Kapan kita pakai kuning, kapan kita pakai merah, ya jadi itu manajemen style juga. Itulah leadership-nya di situ ya Pak. Kita tahu kapan pakai yang mana untuk keperluan yang mana gitu ya Pak. Pada akhirnya kita nggak bisa kuat di semua bidang. Itu sulit untuk bisa tercapai itu, walaupun belum tentu tidak bisa ya. Tapi kita mungkin bisa kuat di beberapa hal yang memang kita bisa mengerti ataupun perlu kita pelajari gitu ya. Pak Sigit kan sempat menyebutkan Bluebird juga ada beberapa pemimpin sebelumnya gitu ya. Sebelum akhirnya sekarang Pak Sigit yang memimpin gitu. Nah kalau Bapak lihat dari kepemimpinan Bapak nih, inovasi apa sih Pak yang udah Bapak bawa ke Bluebird? Atau mungkin yang akan dibawa gitu ya, yang di kepemimpinannya Pak Sigit gitu. Cukup kompleks ya, karena kalau dibilang di Bluebird ini kan hasil itu bukan hanya ditentukan oleh satu atau dua orang gitu ya. Hasil itu memang teamwork ya gitu ya. Kita membangun digitalisasi. Memang ada leader yang bertanggung jawab gitu, ada stakeholdernya, ada pun lead projectnya. Tapi ideation, diskusi itu biasanya juga terjadi di banyak bidang. Misalnya kayak banyak dulu 5-6 tahun yang lalu melead digitalisasi untuk cara pemesanan taksi, adanya My Bluebird gitu. Termasuk saya heavily involved gitu ya. Lalu IT system itu heavily involved gitu. Tapi bukan berarti akhirnya hanya menjadi itu adalah yang memang saya bawa gitu, karena itu adalah bawaan dari semuanya gitu. Terus improvement dari banyak bidang, bisa dibilang dalam diskusi kayak tadi saya belajar dari tim yang ada. Oh kenapa nggak gini Pak gitu. Oh ya oke. Jadi kalau bisa dibilang itu hasil saya saja nggak mungkin, karena saat itu diskusi enggak Pak jangan begini, debat kita enggak, harusnya begini. Ya udah oke, pakai yang itu gitu. Yang susah itu kan ngambil keputusannya gitu ya. mana yang harus dipilih gitu, karena nggak bisa diambil semua. Apalagi kalau semua idenya bagus gitu. Ya, itu paling susah. Kalau kelihatan yang jelek satu, bagus ini lebih gampang ya. Lebih gampang. Semuanya oke, konsekuensinya beda-beda. Nah, itu berat. Jadi dalam hal hasil yang dibawa banyak efek ya, efek dan effort yang memang dilakukan oleh bersama-sama ya. Jadi saya nggak bisa klaim itu hasil saya yang dibawa begitu ya. Jadi emang itu hasil kerja bersama ya Pak ya. Jadi dan tugas tadi saya juga belajar hal baru juga gitu ya. Pemimpin itu ya tugasnya bagaimana meramunya gitu Pak ya. Mungkin ide besar banyak di luar gitu, tapi meramu menjadi satu terus diambil keputusan ya udah ini yang dijalanin. Nah itulah leadership skill-nya gitu ya Pak ya. Oke. Nah, tadi itu kita berbicara yang saat ini nih Pak. Sekarang kita berbicara masa depannya. Apalagi Pak mimpinya Pak Sigit nih Pak yang masih ada gitu ya. Apa next kepemimpinannya Pak Sigit nih? Ya kalau dilihat Bluebird ini kan kita alhamdulillah bisa recovery cukup cepat ya dari pandemi itu satu. Jadi kalau dilihat masa depan, satu poin yang saya harapkan kita bisa cepat recovery
sampai sebelum pandemi. Walaupun kita sudah mulai mencapai hal tersebut ya, harapannya bisa kita lebih cepat lagi tahun depan. Berarti itu adalah memperbaiki dari sisi kinerja keuangan, tapi juga termasuk memperbaiki dari moral pengemudi, moral karyawan dan yang lainnya untuk bisa merasa balik inilah Bluebird yang memang masih perlu berada dan eksis di Indonesia ini karena membawa nilai-nilai tersebut. Nah, saya mendorong untuk mengedepankan misi perusahaan, purpose perusahaan, makna perusahaan yang memang kita canangkan, bukan kita canangkan ya, kita gali dan kita ingatkan kembali. Bluebird itu burung pembawa kebahagiaan. Jadi makna perusahaan kita berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri. Nah itu makna yang luas dan itu merupakan PR berat untuk bisa membuat karyawan, pengemudi itu merasuk dalam hati. Kenapa saya tiap hari datang ke kantor? Kenapa saya tiap hari harus melayani tamu? Kenapa saya harus melayani lebih baik? Itu harapan pertama untuk bisa Bluebird Recovery lebih cepat. Kedua, kalau dari sisi implementasi bisnis dan yang lainnya tentu banyak ya, kita mau usaha ini, mau logistik, mau apa yang lainnya. Kita harus berpikir lebih prioritas, kapasitas kita apa yang bisa kita lakukan sekarang, lalu kita mau implementasi mana yang prioritas, karena belum tentu kita punya seluruh resources dilakukan. Dan kalau dilihat pengembangan tentu kita berharap adanya layanan logistik yang lebih luas, karena Bluebird sudah mulai masuk dalam bisnis pengiriman barang juga. Nah itu tentunya menjadi salah satu pengembangan bisnis yang terjadi. Tapi saya lebih fokus pada utamanya lagi, Bluebird itu terkenal karena faktor pelayanannya dan transportasinya terhadap penumpang itu harus diperkuatkan dan dibalik, karena ada banyak yang kita kehilangan ya dari masa pandemi ya, 2 tahun ini banyak merombak image, dan sebelumnya juga 4 tahun sebelumnya ada disrupsi online kan yang terjadi. Nah itu kita sudah terjadi dari sebelumnya, sudah terjadi penurunan. Secara nggak langsung mental beberapa orang mungkin juga merasa can we still exist gitu kan, bertanya gitu ya. Nah itu harus dibalikin dulu, kalau udah kalah mental duluan nggak masuk. Salah satu membalikannya dengan purpose perusahaan. Kenapa kita memang masuk? Jadi sentuh hatinya, sentuh misinya, sentuh perasaannya bahwa memang ini penting. Ini bukan hanya sekedar tiap hari datang jam 8 jam 4 gitu. Ini ada sesuatu misi yang memang dijalankan sama-sama sehingga ya nggak merasa terbebani gitu. Karena tugasnya makin berat. Kalau diberatin makin beban kan. Padahal kalau akhirnya maknanya mengerti dan bisa dijalankan dengan tulus, nggak jadi beban gitu. Oke, dan justru itulah tugas lain pemimpin tadi ya, mengembalikan purpose gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya kita tadi memberi perintah, tapi justru meletakkan hatinya gitu Pak. Ya, influencing tadi. Influencing tadi ya. Kalau sudah yakin, udah nangkep, oke ya ngerti ya gitu. Oke jalan. Kan saya nggak perlu tiap hari Mas Haji masuk nggak tiap hari gitu kan ya. Ya. Oke. Ya Pak Sigit, ini more or less kita udah membahas gitu ya dulu Pak Sigit seperti apa, bagaimana Bapak memulai kepemimpinan dan saat ini, lalu harapan Bapak di masa depan gitu. Nah mungkin kita untuk menutup sesi ini nih Pak, ini selalu saya tanyakan juga ke para pembicara kita gitu ya. Karena penonton kita ini rata-rata umurnya 25 tahun Pak. Misalnya nih Pak, seandainya sekarang itu ada mesin waktu gitu ya Pak Sigit bisa kembali ketemu sama Pak Sigit yang umur 25 tahun Pak. Kira-kira Pak Sigit akan ngomong apa Pak? Ke beliau, ke Pak Sigit yang umur 25 itu. Ya, tadi mungkin ini ya tadi dibilang ya, tolong pikirannya lebih terbuka, jangan sok tahu gitu ya. Tadi dulu Pak Sigit umur 25 masih sok tahu gitu. Karena dulu begini ya, terus terang aja ya, memang kadang-kadang kan nilai perasaan ego dan harus cara saya, begitu kan cukup jadi dominan ya, namanya juga dari sisi umur gitu. Padahal mungkin ada beberapa yang mungkin kejadian juga walaupun memang sudah dijalankan, ternyata lu ganti juga kok caranya yang lain gitu ya. Jadi tolong lebih open minded aja gitu. Lebih berani menerima cara yang lain berjalan gitu. Tapi itu bukan hal yang mudah ya kalau kita balik lagi ya, karena kita punya ego, kita punya perasaan harus bisa berjalan cara kita, dan yang lain itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi kalau bisa saya influence ya, lu begini aja deh, udah deh. Pasti lebih bener deh. Gitu. Pasti lebih bener ya. Dan itulah pengalaman ya Pak sebenarnya.
Oke. Baik, terima kasih Pak Sigit. Mungkin terakhir untuk menutup Pak, pesan-pesan Bapak untuk anak-anak muda Indonesia saat ini, pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia, apa yang harus kita lakukan Pak? Kalau saya lihat pemimpin itu tetap harus ada disiplinnya ya, konsistensi. Jadi konsistensi itu penting. Karena kalau kita menjalankan suatu perintah ataupun nilai, itu konsistensi dilihat juga dari diri sendiri. Kamu jalanin nggak nilainya? Jadi lead by example itu menjadi suatu hal yang kritikal. Karena anak zaman sekarang kan bisa dibilang ya, muda ini ya, ngapain gue lakukan? Dia juga cuman nggak walking the talk kok gitu ya. Itu terganggu gitu. Ngapain gue jalanin? Dia juga nggak begitu, cuman ngomong doang gitu. Jadi pemimpin itu harus bisa punya konsistensi terhadap apa yang dia pegang. Jadi integritasnya juga perlu dipegang. Lalu kedua ya memang kerja keras ya, pikiran dan effort yang kita lakukan untuk menjadi pemimpin itu ya at any time itu jadi sesuatu yang dijadikan habit ya. Jangan dibilang itu akhirnya mengganti work-life balance. Enggak. Percaya deh, pada saat yang bersamaan kita lagi mikir apa dan segala macam, itu enggak mengganggu work-life balance. Justru kita bisa menjalankan itu lebih dinamis. Nggak bisa, pokoknya kalau di jam sekian saya off dari ini. Saya jam sekian saya full dari ini. Gitu ya kita balik aja. Waktu jam kerja kita juga pikirin yang lain kok, gitu kan. Nggak mungkin 100%. At the same time, waktu pada saat jam kerja kita juga pikirin yang kerja gitu. Jadi nggak bisa kita bilang jam sekian gitu. Kalaupun seingin-inginnya kita lakukan itu, ya diganggu anak, istri telepon, ya kan sesuatu ada gitu. Jadi nggak bilang, nggak bisa kita lakukan. Jadi work-life balance itu berjalan dinamis, bukan berdasarkan waktu dan jam gitu ya. Untuk itu memang kita harus fokus terhadap yang kita mau jalankan. Jadi ya tadi harus kita punya integritas untuk fokus itu, lalu konsistensi dan kasih contoh yang baik lah. Orang akan lebih banyak belajar dari contoh yang dilihat. Kalau dulu istilahnya monkey see monkey do gitu ya. Oke, tadi disiplin, konsistensi gitu ya, dan jadi contoh gitu ya. Gitu ya. Oke, kayaknya itu yang bisa kita bahas Pak sore hari ini. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Sigit sudah hadir, dan terima kasih sekali juga buat teman-teman Bluebird sudah memberi kesempatan kami anak-anak muda ini belajar dari sosok Bapak dan juga dari perusahaan ini gitu ya, yang udah survive puluhan tahun, dan mudah-mudahan tadi harapan-harapan Bapak juga akan terus terjadi dan Bluebird akan makin sukses lagi gitu Pak. Amin, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Sigit, sehat selalu teman-teman. Kira-kira itu tadi diskusi kita dengan Pak Sigit, CEO dari Bluebird Group. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar banyak dari sesi Leaders Journal episode kali ini. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang ingin memberi masukan, bisa juga nanti langsung tulis di Instagram kita @leadersjournal, dan mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih teman-teman semua, selamat sore dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya.